Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan bahas untuk materi yang selanjutnya, yaitu kita akan buat neraca saldo ya. Jadi setelah buku besar, kemudian kita akan buat neraca saldonya. Nah, kita akan buka untuk file yang kemarin ya. Nah, baik, ini file yang kemarin ya. Ini untuk buku besarnya, kemudian untuk jurnal umum juga sudah. Nah, sekarang neraca saldonya. Ya, di dalam neraca saldo di sini, nah, ini ada jurnal debit ya dan jurnal kredit, debit kredit. Nah, untuk kode, nama akun, posisi normal dan saldo awal ini asalnya ya berasal dari atau datanya kita ambil dari sheet. Jadi di sini ya untuk saldo awalnya. Ya, jadi nama akun, kemudian posisi normal, kode ya. Nah, kemudian di sini ada jurnal debit. Nah, jurnal debit ini nanti akan berisi saldo, ya, akan berisi saldo debit dari jurnal umum. Ya, saldo debit dari jurnal umum. Nah, disesuaikan ya, disesuaikan dengan nama akunnya. Di sini yang pertama akun kas, berarti nanti akun kas yang bersaldo debit ya, bersaldo debit pada jurnal umum ini akan kita jumlahkan. Ya, jadi akun kas yang bersaldo debit ya di jurnal umum akan kita jumlahkan dan nilainya akan kita taruh di sini. Gitu ya, di jurnal umum debit. Ya, contoh misalkan di sini ada akun kas nih, yang pertama tanggal 2 Maret, akun kas. Nah, nilainya debit nih di sini ya, saldonya debit. Nah, berarti 1.750.000. Kemudian ada lagi enggak yang saldo debit? Oh, ini ada tanggal 8. Kas bersaldo debit 1.400.000. Berarti nanti tinggal tambah 1.700.000 ditambah 1.400.000. Terus ada lagi nggak? Oh, ini ada tanggal 15, 600.000. Berarti nanti ditambah 600.000. Gitu ya. Jadi kita akan menjumlahkan saldo debit yang ada di jurnal umum berdasarkan nama akunnya. Ya, jadi berdasarkan nama akun yang ada di neraca saldo. Nah, karena kita ingin menjumlah dengan syarat. Syaratnya apa tadi? Nama akun. Jadi nama akunnya harus sama, kan gitu ya, nama akun yang ada di neraca saldo dengan jurnal umum harus sama. Nah, berarti kita pakai fungsi SUMIF. Ya, jadi fungsi SUMIF itu adalah fungsi penjumlahan yang bersyarat. Ya. Nah, sekarang kita coba sama dengan SUMIF. Nah, untuk fungsi SUMIF sendiri dia masuk ke fungsi logika ya. Jadi kenapa dia masuknya ke dalam fungsi logika? Karena ada fungsi if-nya tadi ya, ada bersyaratnya ya. Oke, dengan rumus adalah range. Range itu adalah tempat untuk diterapkan kriteria. Mana tempat yang nantinya kita akan gunakan sebagai kriteria? Kriterianya apa tadi? Kriterianya adalah nama akun. Ya, kriterianya nama akun yang ada di neraca saldo. Nah, berarti kita harus samakan dengan apa? Kita akan terapkan di nama akun yang ada di jurnal umum. Jadi ini range-nya. Ya, range-nya itu nama akun. Sebentar ya. Nah, ini range-nya ya. Nah, range-nya adalah nama akun yang ada di jurnal umum. Jangan lupa dikunci ya, supaya ketika kita drag ke bawah nggak kemana-mana. Nah, kemudian untuk kriteria selanjutnya, kriterianya mana? Kriterianya nama akun yang ada di neraca saldo. Ya, nah ini kalau untuk nama akun di neraca saldo tidak perlu dikunci ya, karena jawabannya nanti akan kita drag ke bawah, sehingga ketika kita drag ke bawah untuk jurnal debit, nama akun tidak tidak akan terkunci ya, jadi dia bisa ikut ke bawah ya, tarik ke bawah. Oke, kemudian ada sum range. Sum range itu adalah nilai atau range yang akan kita jumlahkan. Karena jumlah debit berarti kita akan jumlahkan saldo debitnya. Kunci F4 kemudian tutup kurung. F
4. Jurnal umum ya, tutup kurung, enter. Nah, dapat ya 4.300.000 ya. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Nah, dapat. Ini artinya apa? Artinya akun kas yang bersaldo debit pada jurnal umum ya, jadi akun kas yang bersaldo debit pada jurnal umum nilainya sebesar 4.300.000. Nah, kita akan lihat ada nggak saldo akun kas yang bersaldo kredit gitu ya di jurnal umum. Berarti rumusnya sum if range-nya masih sama ya, jadi kita range-nya adalah nama akun yang ada di jurnal umum, kemudian dengan kriterianya yaitu nama akun yang ada di neraca saldo. Pertama kas ya. Nah, kemudian nilai yang ingin kita jumlahkan adalah saldo kreditnya. Terus kita kunci ya, tutup kurung, enter. Nah, ternyata ada ya akun kas yang bersaldo kredit gitu ya. Akun kas yang bersaldo kredit ya, jumlahnya adalah 680.000 gitu ya. Kemudian kita tinggal tarik garis. Nah, berarti ada akun kas yang bersaldo debit, ada akun kas yang bersaldo kredit gitu ya di sini. Nah, itu yang akan kita pisahkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk debit. Nah, debit kredit ini adalah saldo ya, saldonya apakah nantinya bersaldo debit atau bersaldo kredit untuk tiap-tiap akunnya ya. Maka rumusnya kita pakai fungsi if ya, jika, nah syaratnya adalah apa? Jika posisi saldo normal ya, jika posisi saldo normal sama dengan debit. Nah, kalau debit itu rumusnya apa? Berarti rumusnya, maka value if true-nya apa? Kalau debit, saldo normal debit, berarti rumusnya adalah saldo awal ditambah saldo debit dikurang saldo kredit gitu ya. Itu value if true-nya. Value if false-nya adalah 0 ya, tutup kurung, enter. Nah, untuk yang kredit berarti sama dengan if jika posisi saldo normal sama dengan apa? Kalau kredit ya berarti K ya, kredit. Maka kalau sama dengan kredit berarti rumusnya apa? Saldo awal ditambah kredit dikurang debit, sebaliknya ya. Jadi debitnya mengurangi kredit, itu kalau saldonya kredit ya. Tutup kurung, enter. Maaf, belum saya kasih value if false nya 0 ya. Value false nya jika tidak memenuhi kriteria maka kosong, enter. Nah, kenapa kosong? Ada yang tahu kenapa dia kosong ya? Nggak ada nilai karena D8 sama dengan K. D8 sama dengan D, bukan K. Ya. Gitu. Ya, jadi ini total debitnya adalah 11.600.000. Nah, kalau sudah tinggal kita draw ke bawah. Juga sama. Kita tarik ke bawah. Nah, dapat ya, debit sama dengan kredit. Nah, ini saldo dalam neraca saldo. Terus di sini saya sudah buat untuk laporan laba ruginya. Nah, laporan laba rugi itu terdiri dari 2 unsur, yaitu pendapatan dan beban ya atau biaya. Nah, berarti kita ambil dari sini ya, bukan dari kas ya, tapi dari pendapatan dan biaya. Nah, berarti kita ambil dari sini ya, sama dengan
Terus untuk yang biayanya sama dengan gitu ya. Ya. Nah, untuk totalnya, nah di sini, jangan langsung total ini dulu deh. Ini untuk laporan laba rugi ya. Jadi pendapatan dan kredit, pendapatan dan biaya. Unsurnya hanya ada 2. Kemudian untuk laporan posisi keuangan neraca, maka unsurnya adalah apa? Aset, kewajiban dan modal. Ya, berarti kita tarik nih di sini sama dengan debit ya sini. Nah, tinggal kita tarik nih ke bawah. Ya, sampai ke akumulasi peralatan kantor. Ya, kemudian untuk hutangnya, berarti kita ambil dari kredit. Nah, dari sini ya. Salah. Bentar. Ini di ke bawah. Kemudian ini juga sama hutang ya. Nah, sekarang tinggal kita jumlah baru SAM. Sama dengan SAM, kita jumlahkan semua aja. Juta sama dengan SAM. Sebenarnya bisa ditarik sih. Ya, kemudian ini sama dengan SAM. Nah, di sini ada selisihnya ya. Nah, selisihnya itu harus balance gitu ya. Jadi ini sama dengan kredit dikurang debit. 11.970. Itu juga dengan ini. Berarti ini dikurang ini ya. Sama ya nilainya ya. Jadi kalau di total sama dengan SAM, ini kita jumlahkan ya. Nah, jadi totalnya sama ya, di balance. Nah, ini apa? Net income atau loss. Net income atau loss ya. Net income atau loss. Nah, untuk melihat net income atau loss maka kita lihat dulu ya,
unsur dari laporan laba rugi itu adalah pendapatan. Pendapatan di sini adalah kalau bertambah dia ada yang di kredit, kalau berkurang di debit. Berarti saldo normalnya adalah kredit. Ya. Sedangkan beban atau biaya saldo normalnya adalah debit. Nah, lebih besar mana antara kredit dengan debit? Ternyata lebih besar debit. Ya. Nah, berarti untuk sisanya, nah ini ditaruh di debit. Maka kalau lebih besar kredit daripada debit, berarti perusahaan tersebut mendapatkan laba atau income. Ya. Berarti income di sini maksudnya net income. Ya. Nah, begitu juga dengan ini. Asetnya lebih besar dibandingkan dengan hutang. Ya, aset itu debit, hutang itu kredit. Gitu ya. Dan jumlahnya di sini harus sama selisihnya. Ya, jadi selisihnya harus sama. Dan hasil akhirnya di sini harus balance. Ya. Baik, nanti silahkan untuk dicoba di rumah masing-masing gitu ya. Silahkan dipelajari. Nah, kemudian nanti silahkan disusun untuk laporannya. Ya. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya untuk pembahasan yang lain ya. Silahkan jika ada yang belum jelas untuk di komen ya, atau silahkan masuk ke forum diskusi ya. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan, dan jangan lupa perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan tanda pemisah fungsi yaitu koma atau semikolon. Semikolon itu titik koma ya, jadi perlu diperhatikan gitu ya. Baik, saya tutup sampai di sini. Jangan lupa ya komen ya, dan di forum diskusi. Terima kasih semuanya sudah menonton videonya. Selamat mencoba. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.